Pemirsa, kabar gembira bagi gamer pengguna perangkat Mac, terutama dengan chipset Apple Silicon terbaru. CD Projekt Red resmi merilis Cyberpunk 2077 Ultimate Edition secara eksklusif di Mac App Store. Hal ini menandai pertama kalinya game RPG open world legendaris ini hadir di platform Mac. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition kini tersedia untuk pengguna Mac berbasis Apple Silicon. Mulai dari chipset M1 hingga M4, langkah ini menjadi momen penting karena sebelumnya game ini hanya dirilis untuk PC dan konsol. Dengan peluncuran ini, para pemain Mac dapat langsung menjelajah dunia futuristis Night City dengan visual memukau. Salah satu kunci kelancaran gameplay di Mac adalah penggunaan teknologi terbaru Apple, khususnya Metal FX Frame Interpolation yang merupakan fitur dari framework Metal 4. Teknologi ini memungkinkan grafis Cyberpunk 2077 tampil detail dan halus, memberikan pengalaman bermain yang optimal di perangkat Mac terbaru. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition yang hadir di App Store juga sudah menyertakan ekspansi terbaru, Phantom Liberty. Dengan begitu, pemain dapat menikmati konten tambahan baru secara langsung tanpa perlu pembelian terpisah, memperkaya petualangan sekaligus memperpanjang waktu bermain. Bagi pengguna MacBook dan iMac terbaru yang ingin merasakan pengalaman bermain Cyberpunk penuh aksi dan dunia luas, game ini sudah bisa diunduh langsung melalui Mac App Store. Penyajian grafis serta gameplay telah disesuaikan untuk memaksimalkan potensi hardware perangkat Apple Silicon. Dengan kehadiran Cyberpunk 2077 Ultimate Edition di platform Mac, penggemar Apple kini tak perlu lagi beralih ke konsol atau PC untuk menikmati game open world penuh aksi ini. Teknologi canggih Apple dan pengembang handal siap membawa pengalaman gaming yang imersif. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, teknologi AI terus merevolusi dunia pendidikan, di mana model bahasa besar atau LLM yang dibangun oleh Anthropic Cloud for Education kini terintegrasi langsung ke platform belajar. Cloud for Education kini bisa terhubung ke Canvas via LTI. Mahasiswa dapat mengakses rekaman kuliah Panopto langsung dari chatbot. Referensi jurnal dan konten peer review dari Wiley juga tersedia. Semua ini menggunakan model konteks protokol untuk koneksi lancar. Mahasiswa tidak perlu pindah tab. Semua tersedia satu antarmuka cloud. Interaksi dilengkapi mode pembelajaran yang mendorong diskusi kritis. Learning mode membantu pengguna menemukan solusi bukan sekedar jawaban. Akses multitool pelajaran jadi lebih efisien dan praktis. Anthropic pastikan percakapan bersifat pribadi dan tidak digunakan latih model. Data pengguna hanya digunakan sesuai persetujuan lembaga pendidikan. Canvas LTI menjamin keamanan integrasi akademik fokus AI. Institusi harus memberi izin formal bila data akan diakses lebih lanjut. Kemitraan dilakukan dengan kampus hukum dan riset nasional besar. Program Builder Clubs dan Student Ambassador diperluas secara global. Program ini disertai khusus AI fluency gratis untuk pelajar dan dosen. Langkah ini memperluas AI dari studi ke aplikasi riset dan inovasi. Integrasi cloud dengan Canvas, Panopto, Wiley menandai era baru belajar digital. Akses langsung materi kuliah dan riset tingkatkan produktivitas akademik. Model privasi dan partner kampus jadi pondasi penggunaan AI bertanggung jawab. Dengan ini, cloud bukan sekedar chatbot flattening, tetapi asisten akademik sejati. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, penggunaan AI semakin menyentuh kehidupan sehari-hari dan kini AI ikut hadir dalam akses internet harian. OpenAI kabarnya akan meluncurkan browser berbasis AI dan langkah ini ditujukan untuk menyaingi Google Chrome Global. OpenAI akan segera merilis browser dengan kemampuan AI agen terpadu. Dikembangkan di atas teknologi Chromium untuk kompatibilitas standar web. Browser ini memungkinkan interaksi seperti ChatGPT langsung di antarmuka. Fitur seperti operator bisa mengisi formulir dan melakukan reservasi secara otomatis. Pengguna bisa memesan makanan atau mengisi data tanpa pindah tab. Operator AI bertindak layaknya asisten digital dalam browser. Hal ini memberi OpenAI akses terhadap data perilaku pengguna langsung, membuka peluang monetisasi dan personalisasi layanan yang luas. Jika berhasil, browser AI ini bisa mengurangi dominasi Chrome di pasar global.
Strategi ini menyaingi raksasa dan membuka tantangan baru terhadap privasi data. Kritik terhadap pengumpulan data lebih intensif sudah muncul dari ahli teknologi. Regulator antitrust bisa semakin memperketat pengawasan terhadap Google. OpenAI bukan satu-satunya pemain, Perplexity, Comet, dan Brave sudah mulai duluan. Persaingan antar browser AI semakin ketat di tengah era agentic web. Integrasi AI langsung di browser dipandang sebagai evolusi besar akses internet. Segera akan terlihat apakah inovasi ini diterima oleh masyarakat luas. Browser AI OpenAI membuka pintu baru cara menjelajah dunia maya. Waktu rilis tinggal menunggu hitungan minggu mendatang. Jika sukses, hal ini bisa jadi transformasi besar arah teknologi online. Langkah ini sekaligus jadi tantangan dan peluang global bagi industri browser. Berbagai sumber IDX Channel. Amazon resmi meluncurkan 24 satelit internet Kuiper menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Cape Canaveral, Florida. Peluncuran ini menjadi momen penting dalam persaingan dan kolaborasi bisnis layanan internet satelit di dunia. Rabu 16 Juli 2025, Falcon 9 berhasil membawa 24 satelit Kuiper menuju orbit awal ketinggian 465 km. Setelah mencapai orbit itu, tim Kuiper dari Redmond, Washington mengandalkan peluncuran satelit menuju ketinggian operasi 630 km. Dengan peluncuran ini, total satelit Kuiper yang sudah mengorbit mencapai 78 unit dari target lebih dari 3.200 untuk membangun konstelasi internet global. Dua peluncuran pertama menggunakan roket Atlas 5 milik United Launch Alliance membawa 27 satelit setiap kali. Amazon harus cepat memenuhi target regulasi Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat, yaitu mengorbitkan setengah dari konstelasi atau sekitar 1.600 satelit sebelum Juli 2026. Untuk itu Amazon mengamankan lebih dari 80 jadwal peluncuran melalui berbagai penyedia roket. Amazon menjanjikan layanan internet Kuiper siap tersedia akhir tahun 2025 dengan 3 varian antena, mulai dari ultra kompak hingga kecepatan 1 GB per detik. Ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas beragam pengguna di seluruh dunia. Meski bersaing sengit dengan SpaceX lewat Starlink, Amazon kini menggandeng SpaceX sebagai mitra peluncuran. Kolaborasi ini strategis untuk mempercepat pengembangan Kuiper di tengah keterbatasan penyedia roket lainnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.